Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta selawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah agama Islam, Bapak Iqbal Akbar Muzaki, SPDI MPDI, telah mendidik dan memberikan pengetahuan kami tentang agama Islam di semester 6 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ringkasan atau kesimpulan dari materi-materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bapak dosen melalui video YouTube ya. Ada yang pertama ada materi ruang lingkup akidah Islam, yang kedua ada syariat Islam dan ruang lingkupnya, yang ketiga ada akhlak dan ruang lingkupnya, yang keempat ada pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. Yang kelima ada Islam dan ilmu pengetahuan, materi kedudukan akal dan wahyu. Materi Islam dan ilmu pengetahuan, kewajiban menuntut ilmu. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Kali ini saya akan langsung saja untuk membuat video review dari materi sebelumnya. Yang pertama, kita mereview ruang lingkup akidah Islam. Apa sih itu akidah? Akidah adalah kalau dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, kenapa bisa kaidah bisa ke keyakinan itu? Karena sebagian besar pembahasannya banyak yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib, yang lebih membutuhkan keyakinan ketimbang penalaran logis ya. Yang kedua ada syariat Islam dan ruang lingkupnya. Syariat Islam ini adalah hukum yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Syariat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dan anugerah kepada semua umat manusia. Nah, ada 4 tujuan syariat Islam. Yang pertama yaitu mengenal Allah, mengesahkannya dan mengagungkan. Terus yang kedua, mengatur tata cara ibadah dan penghambaan sebagai pernyataan pengagungan dan rasa syukur atas segala nikmatnya yang tiada tara. Yang ketiga, menyuruh melakukan amar ma'ruf nahir munkar, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang dapat mengangkat kita ke tingkat yang mulia, seperti menolong orang-orang yang sedang kesusahan, memuliakan tetangga, menjaga amanah, kepercayaan, sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Yang keempat, mendatangkan hukum dan sanksi-sanksi terkait dengan muamalah yang cenderung diabaikan di era sekarang untuk menghentikan berbagai pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan sehingga tercipta rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Jadi hidup nanti di masyarakat aman dan tentram. Sumber-sumber syariat ini ada 3. Yang pertama sudah jelas dari Al-Quran, yang kedua dari hadis atau as-sunnah, yang ketiga dari rayu atau ijtihad. Ruang lingkup hukum Islam menurut tokoh ulama yaitu Zainuddin Ali. Yang pertama ada ibadah. Ibadah ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, terdiri atas rangkaian rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, terus melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, dan menunaikan haji bila mampu. Yang kedua ada muamalah. Muamalah ini ialah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang
lainnya dalam hal tukar menukar harta, termasuk jual beli ya. Di antaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, terus kerjasama dan lain-lain ya kan. Terus yang ketiga ada jinayah. Jinayah ini adalah peraturan yang mencakup pidana Islam, di antaranya diat, kifarat, pembunuhan, berzina, terus mabuk-mabukan, murtad dan lain-lainnya. Terus yang keempat ada siasah. Siasah adalah peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan seperti persaudaraan, tanggung jawab, sosial, kepemimpinan, terus pemerintahan dan lain-lainnya. Akhlak ya kan. Akhlak ini sebagai pengatur sikap hidup pribadi seperti bersyukur, sabar, rendah hati, pemaaf, terus berbuat baik kepada orang tua dan lain-lainnya. Yang keenam, peraturan lainnya, di antaranya peraturan makan, minum, adab makan, adab minum. Ketiga, akhlak dan ruang lingkupnya. Kenapa kita harus belajar ruang lingkup akhlak? Akhlak ini sangat penting ya kan, karena kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak punya akhlak, itu berarti bukan manusia. Oke, ruang lingkup akhlak adalah mengkaji tentang perbuatan-perbuatan manusia, yaitu menggolongkan perbuatan-perbuatan tersebut kepada keperbuatan yang baik dan terpuji. Nah, ada banyak contoh ya akhlak, yaitu yang pertama akhlak terhadap makhluk. Nah, yang pertama ini akhlak terhadap Rasulullah SAW, diantaranya mencintai Rasulullah SAW secara tulus dengan mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai idola. Yang ketiga, menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang dilarangnya ya kan. Yang kedua itu ada akhlak terhadap orang tua. Nah, siapa di sini yang masih suka suka mengeluh kalau disuruh sama orang tua? Nah, ini ada akhlak terhadap orang tua ya kan. Yang pertama ini, kita sebagai seorang anak itu harus menghadapi atau melayani kedua orang tua kita, apa yang mereka butuhkan. Kita harus siap, jangan mengeluh. Yang ketiga itu berbicara lembut kepada orang tua, tidak boleh menyentak atau memarahi. Terus yang keempat itu senangi mereka, jangan membuat orang tua kita sedih atau marah-marah, jengkel kepada kita. Buatlah mereka yang tersenyum, bahagia. Yang ketiga ada akhlak terhadap saudara. Akhlak terhadap saudara ini kepada keponakan, kepada paman, saudara-saudara kita, itu harus berbicara secara halus, lembut gitu, tidak boleh kasar. Keempat itu akhlak terhadap tetangga. Nah, kita hidup bersosial harus somean pada tetangga, harus baik, harus ramah. Ada tetangga lewat harus menghormati, menyapa gitu kan, saling tegur sapa gitu. Terus ada akhlak terhadap yang bukan manusia. Nah, apa contohnya? Akhlak terhadap lingkungan. Nah, teman-teman udah menjaga lingkungan sekitar belum? Nah, kita perlu nih menjaga lingkungan kita agar tetap indah, tetap bersih gitu kan, berjalan dengan sesuai fungsi ciptaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak terhadap lingkungan ini ada berbagai macam ya, seperti kita sadar dan memelihara tumbuh-tumbuhan, kelestarian lingkungan hidup, terus menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati. Yang keempat, materi, pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. Nah, ruang lingkup takwa ini ada 4 hubungan ruang lingkup takwa. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan
perhambaan yang ditandai dengan ketaatan, kepatuhan, terus penyerahan diri kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan ini diawali dengan pengakuan dan keyakinan akan kemahakuasaannya. Yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia. Nah, takwa dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dilakukan dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan amal ma'ruf nahi munkar. Hubungan baik dengan sesama manusia dilakukan dengan menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga ada hubungan manusia dengan diri sendiri. Nah, takwa dalam kaitannya manusia dengan diri sendiri adalah menjaga keseimbangan atas dorongan-dorongan nafsu dan memelihara diri dengan baik. Nafsu yang berlebihan yang dimiliki manusia merupakan bagian yang harus dikelola dan dikendalikan dengan baik, sehingga menjadi kekuatan yang mendorong ke arah yang lebih baik. Keempat, ada hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Nah, takwa dalam hubungan dengan alam diungkapkan dalam bentuk kepedulian terhadap alam, memelihara dan melestarikannya. Materi Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dalam kita belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Selanjutnya, kita khususnya sebagai umat muslim haruslah lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar. Dari kedudukan akal dan wahyu. Akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui, dan akal adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia untuk kita sebagai manusia memanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Materi selanjutnya yaitu kewajiban menuntut ilmu. Apa sih hukum menuntut ilmu dalam Islam? Nah, pertama itu ada fardu ain atau wajib dilakukan oleh setiap muslim. Nah, terutama jika hal tersebut diperlukan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ilmu tentang ibadah yang menyangkut cara menunaikan sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, ilmu tersebut menjadi wajib diketahui karena tanpa adanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan ibadah-ibadah tersebut tidak akan sah ibadah seseorang. Dengan demikian, menuntut ilmu dalam hukum Islam itu wajib dilakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Agama Islam semester 6, pada Bapak Iqbal Amar Muzaki, EPDI, dan teman-teman yang sudah mampir menonton video ini ke channel saya. Mohon maaf juga apabila selama penyampaian materi masih ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.